Sobat Pintar Agropedia, jumpa lagi dengan kami channel pemersatu petani peternak pemula. Untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang tanaman cabai rawit, yaitu untuk kerontokan buah tanaman cabai yang disebabkan oleh serangan lalat buah di musim penghujan. Video ini sekaligus dari jawaban atas pertanyaan sobat kemarin yang datang yang berkeluh kesah tentang tanaman cabai rawitnya mengalami kerontokan pada saat berbuah. Baik sobat, langsung saja kita simak videonya. Sobat, ini tanaman cabai rawit kami yang di petak yang lainnya. Ini untuk jenisnya yaitu lokal Blitar. Ini untuk pemetikan, dilakukan pemetikan sampai buah merah. Jadi untuk di video sebelumnya ini untuk pemetikan sesuai dengan permintaan pembelinya, yaitu dilakukan pemetikan masih hijau. Dan ini khusus yang petak ini dilakukan pemetikan sampai buah berwarna merah. Ini sobat bisa lihat untuk tanamannya. Sebelum kita masuk untuk pembahasan kerontokan tanaman cabai rawit karena serangan lalat buah ini, alangkah baiknya kita bahas untuk penyebab dari kerontokan tanaman cabai rawit. Untuk yang pertama yaitu untuk tanaman mengalami kekurangan unsur kalium di saat memasuki fase generatif. Kemudian yang kedua yaitu tanaman mengalami kelebihan unsur nitrogen di saat fase generatif. Kemudian yang ketiga yaitu tanaman mengalami kekurangan unsur kalsium di saat fase generatif. Dan ini untuk di musim kemarau ini biasanya penyebab yang keempat ini tanaman mengalami kekurangan air. Jadi ini untuk tanaman mengalami kekeringan. Kemudian yang kelima yaitu penyebab karena serangan lalat buah, dan yang ini akan kita bahas bersama-sama. Itu sobat bisa lihat untuk lalat buah yang mulai menyuntikkan telurnya. Jadi untuk lalat buah ini biasanya menyerang dengan menyuntikkan telurnya, hingga nanti untuk telur yang menetas ini akan berubah menjadi larva ataupun ulat yang menyebabkan kebusukan pada tanaman cabai rawit kita dan akhirnya jatuh. Sobat bisa lihat ini ada lalat buah yang baru saja menyuntikkan telurnya. Ini maaf untuk kameranya sedikit kabur sobat ya. Jadi itu untuk cara kerja dari lalat buah yang merusak dari buah dari tanaman cabai rawit kita. Setelah kita ketahui untuk cara lalat buah menyerang, ini kita akan lihat untuk ciri-ciri tanaman cabai rawit kita yang sudah terinfeksi pada buah yang masih muda. Ini sobat bisa lihat pada buah cabai rawit ini terdapat bintik hitam seperti ini sobat. Ini bekas dari lalat buah yang menyuntikkan telurnya. Ini di dalam buah cabai rawit ini sudah terdapat telur lalat buah yang siap menetas dan akan menjadi ulat yang memakan buah cabai rawit kita, sehingga ini akan berguguran. Untuk di musim penghujan ini biasanya untuk bekas suntikan lalat buah ini akan terisi air. Jadi untuk tanaman cabai rawit kita ini akan membusuk dan berwarna hitam. Jadi jika dilihat sekilas ini hampir mirip dengan serangan patek ataupun antraknosa. Tetapi jika dilihat dengan seksama ini tentunya berbeda. Jika dilihat buah ini busuknya sedikit berair, sedangkan untuk antraknosa atau patek ini untuk busuknya busuk kering. Jadi ini sobat perhatikan. Kemarin untuk teman yang datang kemarin ini katanya mengeluh kesah, katanya terkena serangan patek hingga untuk tanaman cabai rawitnya berguguran. Setelah kita datangi ternyata untuk tanaman cabai rawitnya terkena serangan dari lalat buah. Jadi untuk diagnosa dari kerontokan cabai rawit ini sobat harus perhatikan dengan sama, sehingga nanti di saat melakukan pengobatan ini bisa menggunakan pestisida yang tepat untuk penanggulangannya. Ini sobat bisa lihat untuk buah dari tanaman cabai rawit kita yang bekas dari suntikan lalat buah dan terkena air hujan. Ini buahnya seperti ini sobat, ini sedikit membusuk.
Jadi ini berbeda dari serangan patek ataupun antraknosa. Ini untuk di dalam buah cabai ini sudah terdapat ulat. Ini coba bisa lihat. Maaf agak nggak begitu jelas karena terlalu silau ya sobat. Kemudian untuk buah dari cabai rawit kita yang jatuh ini kita bisa lihat. Ini untuk ulat ataupun telur yang sudah menetas menjadi ulat ini akan memakan dari buah tanaman cabai rawit kita dan terus tumbuh menjadi pupa dan menjadi lalat buah yang masih muda. Siklus ini begitu cepat ya sobat. Jadi jika sobat mengalami keterlambatan di saat penanggulangan serangan lalat buah ini, tentunya untuk hasil dari tanaman cabai rawit kita ini tentunya akan mengalami banyak yang terbuang. Jadi untuk hasil dari panen kita kurang maksimal. Jadi ini perlu sobat perhatikan di saat terkena tanaman cabai rawit kita terkena serangan dari lalat buah. Kemudian untuk cara penanggulangannya, kita bisa melakukan penanggulangan dengan dua cara ya, yaitu yang pertama kita akan melakukan pemberian perangkap melalui lem lalat buah ya sobat. Ini sobat bisa lihat untuk pemasangan lem perekat untuk lalat buah. Ini ditaruh pada botol plastik seperti ini. Jadi ini untuk lalat buah akan menempel pada botol seperti ini. Ini akan banyak dari lalat buah yang mati. Untuk cara yang kedua yaitu kita melakukan penyemprotan insektisida dengan menggunakan bahan aktif Triasofos kombinasi dengan Deltamectin. Yaitu untuk merek dagangnya kami menggunakan Sidasen. Ini sobat bisa menggunakan merek dagangan yang lainnya. Untuk bahan aktifnya ini Triasofos kombinasi dengan Deltamectin. Sesuai dengan pengalaman kami, untuk penyemprotan Sidasen ini sudah bisa untuk mengatasi serangan lalat buah pada tanaman cabai rawit. Asalkan untuk penyemprotannya secara teratur ya sobat, untuk intervalnya. Jadi ini untuk interval 1 minggu sekali dengan volume tinggi. Untuk penyemprotan ini dimulai sejak buah dari cabai rawit terbentuk masih muda seperti ini ya sobat. Jadi setelah bunga terbentuk buah muda ini kita sudah bisa melakukan penyemprotan insektisida dengan bahan aktif Triasofos kombinasi dengan Deltamectin dengan interval 1 minggu sekali. Jika sobat melakukan penyemprotan setelah buah besar atau menjelang berwarna merah, tentunya sudah banyak yang terkena serangan dari lalat buah. Jadi sesuai dengan pengalaman kami sarankan untuk penyemprotan dimulai sejak buah cabai rawit terbentuk masih muda seperti ini dengan interval 1 minggu sekali sampai buah berwarna merah atau siap dipanen. Dan penggunaan kedua kombinasi bahan aktif Triasofos dan Deltamectin ini sudah efektif untuk penanggulangan pada tanaman cabai rawit. Jadi untuk bau dari bahan aktif Triasofos ini tentunya tidak disukai oleh lalat buah, dan jika pun untuk lalat buah yang sudah terlanjur menyuntikkan dari telurnya, ini tentunya untuk telur yang akan berubah menjadi ulat kecil-kecil atau larva ini bisa dimatikan, sehingga untuk buah dari tanaman cabai rawit kita ini tidak sampai membusuk dan jatuh. Ini masih bisa bertahan sampai buah merah dan laku di pasaran. Dari video ini dapat kita tarik kesimpulan untuk yang pertama, serangan lalat buah ini sangat besar terjadi pada saat musim penghujan. Kemudian yang kedua yaitu untuk cara kerja serangan lalat buah ini dengan menyuntikkan telur yang akan menetas dan memakan dari buah cabai rawit kita yang menyebabkan kebusukan dan kerontokan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk cara penanggulangannya, kita bisa melakukan dengan menggunakan perangkap dari lem untuk lalat buah. Dan untuk cara selanjutnya yaitu dengan melakukan penyemprotan insektisida
Untuk insektisida yang dipergunakan yaitu bahan aktif Tirasophos kombinasi dengan Deltamectin. Untuk merek dagangnya Sidasen dengan interval 1 minggu sekali, dimulai dari tanaman cabai rawit yang baru terbentuk setelah berbunga, yaitu di saat tanaman cabai rawit masih muda sampai tanaman cabai rawit menjelang masak, dengan penyemprotan interval 1 minggu sekali. Baik sobat, sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat. Salam hangat buat keluarga, tetap semangat, salam sukses dari Blitar Agropedia.